Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Setiawan. Ilmuwan prodi saya adalah ilmu administrasi negara, kelas 1A pagi. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus analisis jabatan pada perusahaan di daerah kota Surabaya. Studi kasus analisis jabatan pada perusahaan daerah kota Surabaya. Satu, pendahuluan. Asosiasi Psikologi Industri dan Organisasi (APIO) menjelaskan bahwa seorang psikolog industri dan organisasi memiliki beberapa tujuan, salah satunya yaitu mendesain dan mengembangkan pekerjaan agar dapat mencapai efektivitas kerja dari sumber daya manusia. Tujuan tersebut dapat dicapai apabila suatu organisasi telah melakukan fungsinya dengan baik. Analisis jabatan merupakan fungsi pertama yang harus dilakukan oleh badan organisasi maupun perusahaan untuk menjelaskan informasi suatu pekerjaan. Analisis jabatan adalah proses pengumpulan, melakukan analisa dan menyusun informasi tentang isi pekerjaan dalam rangka memberikan dasar bagi sebuah deskripsi jabatan dan data untuk melakukan rekrutmen, pelatihan, evaluasi kerja, dan manajemen kerja. Sedangkan menurut Desaler, analisis jabatan adalah prosedur yang dilakukan untuk menentukan tugas-tugas dari suatu jabatan dan keterampilan sumber daya manusia yang tepat untuk mengisi suatu jabatan tersebut. Tahun 2012 tentang analisa jabatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Analisa jabatan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Menteri dimaksudkan sebagai paduan untuk Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah dalam rangka penataan kelembagaan, kepegawaian, perencanaan kebutuhan, pendidikan, dan pelatihan. Perusahaan dalam negeri maupun perusahaan milik daerah diharapkan telah menjalankan tahapan analisis jabatan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Analisis jabatan memiliki banyak manfaat. Pertama yaitu sebagai dasar bagi human research untuk mengetahui spesifikasi yang disyaratkan pada suatu jabatan dalam proses rekrutmen dan seleksi. Manfaat kedua yaitu sebagai dasar penilaian kinerja yang mencakup standar prestasi yang harus dicapai oleh pemangku jabatan sesuai dengan setiap tugas dan tanggung jawabnya. Yang ketiga, yaitu untuk menentukan kompensasi seperti gaji dan bonus pada tahap job evaluation sehingga bobot dan nilai suatu pekerjaan yang bisa dibandingkan dengan pekerjaan lain di perusahaan tersebut. Yang keempat yaitu untuk menetapkan kepelatihan yang dibutuhkan karyawan sesuai dengan setiap tugas pada masing-masing jabatan. Hasil analisis jabatan diharapkan dapat memberikan informasi yang sangat penting bagi perusahaan seperti deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan. Deskripsi pekerjaan merupakan pernyataan tertulis tentang apa yang sebenarnya dilakukan oleh pekerja, bagaimana dia melakukannya, dan kondisi di lingkungan pekerjaan tersebut. Sedangkan job specification berisi persyaratan atau kualifikasi yang harus dipenuhi pemangku jabatan agar dapat menjalankan pekerjaan dengan baik. Hal ini juga terjadi pada salah satu perusahaan daerah yang ada di kota Surabaya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, pegawai perusahaan daerah tersebut telah melakukan pekerjaan yang tidak lagi sesuai dengan dokumen, tugas pokok, dan fungsi yang telah dimiliki oleh perusahaan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada Kepala Subbagian Kepegawaian, analisis jabatan memang pernah dilakukan, akan tetapi terjadi pergeseran pekerjaan yang seharusnya perlu dievaluasi kembali. Permasalahan yang diakibatkan yakni jabatan tersebut melakukan pekerjaan bukan merupakan tanggung jawabnya, sehingga fungsi jabatan yang tercantum dalam dokumen tugas pokok dan fungsi yang dimiliki perusahaan tidak terlaksana. 2. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan kerangka penafsiran yang didasarkan pada paradigma pragmatisme. Jenis pendekatan yang digunakan adalah studi kasus. Paradigma pragmatisme menggunakan beberapa metode pengumpulan data untuk dapat menjawab permasalahan dan berfokus pada implikasi praktis dari penelitian yang dilakukan untuk menjawab permasalahan, serta atasan langsungnya yang merupakan kepala satuan pengawas intern perusahaan daerah. Metode ini dapat memberikan latar belakang informasi yang dibutuhkan untuk menganalisis gambaran tentang pekerjaan pengawasan umum dengan sistematis. Kelemahan metode ini terjadi bila pemangku jabatan kurang detail
dan jelas dalam menjawab pertanyaan yang dicantumkan dalam kuesioner. Sehingga proses pengambilan data analisis jabatan dilengkapi dengan metode wawancara terstruktur yang dilakukan untuk pemangku jabatan dan atasan langsung. Kelebihan metode wawancara yaitu peneliti dapat memperoleh informasi tambahan yang lebih lengkap, dapat digunakan untuk membetulkan informasi yang kurang jelas dan dapat menghindari adanya salah pengertian dalam menguraikan terkait dengan pekerjaannya. Rancangan penelitian yang dilakukan mengacu pada 6 tahapan penyusunan analisis jabatan yang dikemukakan oleh Armstrong 2014. Tahapan yang pertama yaitu memutuskan tujuan dari diadakannya analisa pekerjaan agar dapat diketahui informasi apa yang diperlukan untuk digali pada prosesnya. Kedua, melakukan tinjauan informasi mengenai latar belakang yang relevan seperti struktur organisasi, proses bisnis, dan uraian pekerjaan yang mungkin sudah ada. Yang ketiga, melakukan pilihan posisi representatif yang akan dianalisis pekerjaannya. Yang keempat, menganalisa data lebih lanjut yang sudah dikumpulkan terkait aktivitas pekerjaan yang dilakukan, kondisi kerja, kompetensi yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Yang kelima, melakukan verifikasi informasi analisis pekerjaan dengan pekerja yang melakukan pekerjaan tersebut. Yang keenam, mengembangkan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. 3. Hasil. Berdasarkan hasil pengambilan data yang telah dilakukan pada penelitian ini, ditemukan bahwa beberapa tugas yang dilakukan oleh pemangku jabatan tumpang tindih dengan jabatan lain, sehingga tujuan jabatan tidak dapat dicapai dengan maksimal. Berikut ini dijelaskan dari evaluasi dari tugas pokok dan fungsi sebelumnya. Pertama, yaitu perlu adanya perubahan pada cakupan tugas utama dan tanggung jawab. Kondisi saat ini pemangku jabatan juga melakukan proses evakuasi lapangan terkait dengan penyegalan stand yang melakukan penyelenggara pemakaian tempat usaha. Kedua, yaitu perlu adanya struktur organisasi dalam satuan pengawas intern agar hal ini bertujuan agar dapat melihat jabatan yang menjadi atasan langsung dari pemangku jabatan, jabatan yang sejajar, dan jabatan yang berada di bawah pengawasan pemangku jabatan. Yang ketiga, perlu adanya penjelasan terkait dengan lingkup hubungan kerja sama antara pemangku jabatan dengan jabatan lain, baik dari internal perusahaan maupun dari eksternal. Yang keempat, perlu adanya penjabaran terkait dengan tujuan jabatan untuk memberikan gambaran maksud dan kontribusi yang dituntut perusahaan pada jabatan tersebut. Yang kelima, perlu adanya penjabaran tentang aktivitas rutin yang mendetail terkait dengan tugas utama yang dijalankan oleh pemangku jabatan disertai dokumen yang dihasilkan pada setiap pelaksanaan aktivitas yang dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka tersusunlah deskripsi jabatan dan persyaratan jabatan pada pengawas umum yang terdiri dari A. Identitas jabatan. Identitas jabatan yang dianalisis yang meliputi nama jabatan, subbagian jabatan, kedudukan, atasan langsung, dan bawahan langsung pada jabatan yang dianalisis dan lokasi tempat kerja. B. Struktur organisasi suatu pengawasan intern. Struktur organisasi yang khusus pada bagian satuan pengawasan intern sehingga dapat terlihat posisi jabatan pengawas umum di struktur organisasi perusahaan. C. Lingkup hubungan kerjasama. Pemangku jabatan dalam menjalankan tugasnya perlu hubungan dengan bagian lain jabatan yang hubungannya itu bagian bendahara untuk memberikan rekomendasi tentang status tunggakan yang diajukan oleh kantor unit untuk permohonan surat peringatan dan surat buka segel. Selanjutnya dengan kantor unit berkoordinasi untuk menerima permohonan untuk melakukan penyegelan dan pencabutan. D. Tujuan jabatan. Jabatan pengawas umum memiliki tujuan untuk melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pengelolaan tentang pemakaian tempat usaha. E. Deskripsi lingkup kerja sama dengan jabatan lain. 1. Tugas pengawas umum yaitu melakukan pengawasan atas administrasi perkantoran. Aktivitas yang dilakukan pada tugas ini yaitu melakukan pengecekan terhadap dokumen standar operasional prosedur (SOP) yang ada di perusahaan. 2. Yang kedua,
Yang kedua, melakukan pengawasan terhadap proses pengakuan aturan kepada pemilik tempat usaha yang melanggar pemakaian. Dalam hal ini menyangkut proses penyegelan. Aktivitas dari tugas yang kedua yaitu mengawasi proses penyegelan yang dilakukan oleh bagian keamanan dan ketertiban Kaptib cabang, kantor cabang, kantor unit kepada pemilik tempat usaha. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan penegakan aturan dan surat peringatan STAN yang melanggar pemakaian tempat usaha dan mengajukan kepada Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) memproses surat penyegelan berdasarkan daftar yang melanggar pemakaian. Output dokumen pada tugas ini yaitu surat tugas dan berita acara penyegelan. F. Wewenang. Pemangku jabatan memiliki kewenangan untuk memberikan peringatan kepada yang melakukan pelanggaran tempat usaha, melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai perusahaan dan membuat keputusan yang mendesak terkait dengan pelaksanaan penyegelan pemilik tempat usaha yang melakukan pelanggaran jika menghadapi kondisi yang membahayakan bagi dirinya. G. Kondisi lingkungan kerja. Kondisi lingkungan kerja dapat jabatan pengawasan umum yakni tempat kerja yang berbeda di dalam ruangan yang terkadang juga berada di luar lapangan jika melakukan tugas pengawasan di kantor unit atau kantor cabang. Keadaan ruangan tertutup sehingga memudahkan jika harus melakukan pemeriksaan kepada pegawai dalam ruang kerjanya. Letak ruangan diharapkan strategis dan mudah diakses. Selain itu, penerangannya diharapkan terang dan kedap suara. Keadaan ruangan kerjanya diharapkan dengan suhu dingin dan bersih. Perlengkapan kerja yang dibutuhkan yaitu komputer dan printer, ATK, kendaraan operasional jika melakukan pengawasan di kantor cabang ataupun kantor unit, kamera, alat perekam, dan sarana komunikasi yang membantu segala proses pengawasan. Risiko kerja pada jabatan pengawas umum ini yaitu stres kerja. Risiko kecelakaan yaitu kecelakaan lalu lintas dan adanya perlawanan dari pemilik tempat usaha. H. Persyaratan jabatan dan kompensasi jabatan yang dibutuhkan. 1. Persyaratan pendidikan. S1 jurusan manajemen atau jurusan komunikasi atau jurusan sipil atau jurusan hukum. Kedua, pengalaman kerja diutamakan bagi pegawai perusahaan yang memiliki pengalaman minimal 3 tahun sebagai staf satuan pengawas intern atau minimal 3 tahun pengalaman sebagai kerja sub bagian hukum atau bangunan dan perawatan atau bagian keuangan di kantor pusat yaitu minimal 5 tahun sebagai kepala seksi pengawasan di kantor cabang. Yang ketiga, kondisi fisik minimal berusia 30 tahun, berpenampilan rapi. 4. Kompetensi komunikatif, memiliki integritas, memiliki kemampuan memimpin dan berpikir analisis. Yang kelima, keterampilan bertambahan, memiliki kemampuan melakukan audit internal. 4. Pembahasan. Pada peneliti studi kasus analisis jabatan yang dilakukan di salah satu perusahaan daerah di Surabaya menghasilkan dokumen deskripsi dan persyaratan jabatan pada pengawas umum yang lebih detail dari dokumen sebelumnya. Dokumen tersebut memiliki manfaat bagi pemangku jabatan, yakni tugas-tugas pengawas untuk menjadi lebih maksimal dilakukan dan tidak lagi tumpang tindih dengan jabatan lain, sehingga pemangku jabatan. Manfaat yang dirasakan yaitu pemangku jabatan menjadi lebih fokus dalam menjalankan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, menurut Kepala Satuan Pengawas Intern selaku atasan pemangku jabatan, dokumen deskripsi pekerjaan yang baru akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengembangan dan perbaikan terhadap standar operasional prosedur (SOP) dan menjadi acuan untuk menjalankan tugas sehari-hari pada jabatan pengawas umum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut telah menjalankan analisis jabatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012. Selain itu, hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya
yang telah dilakukan oleh Gunawan dan Muad 2017, bahwa dokumen analisis jabatan yang dibuat lebih detail sesuai dengan tahap-tahap pelaksanaan yang tepat akan menjadi dasar pedoman bagi pegawai untuk melaksanakan pekerjaan. Pegawai yang dilakukan pekerjaan sesuai dengan seharusnya dapat mempengaruhi pencapaian target pekerjaan yang lebih baik. 5. Kesimpulan dan saran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada salah satu perusahaan daerah di Surabaya telah memiliki dokumen tugas pokok dan fungsi pekerjaan, namun belum detail. Di samping itu, terdapat ketidaksesuaian antara uraian tugas yang tertulis dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pemegang jabatan. Hal ini mengakibatkan terhadap pekerjaan yang tumpang tindih dengan jabatan lain. Penelitian ini menyarankan tambahan 9 poin pada dokumen yang telah dibuat sebelumnya. Dokumen deskripsi jabatan dan persyaratan jabatan yang baru akan dijadikan sebagai dasar untuk melakukan pengembangan dan perbaikan terhadap standar operasional prosedur (SOP) dan menjadi acuan untuk menjalankan tugas sehari-hari jabatan pengawasan umum. Baik, ini referensi dari buku-buku yang telah diambil, bisa dibaca dan bisa dimengerti. Dan inilah terakhir, terima kasih. Inilah presentasi saya, Budi Setiawan, dari kelas 1A Ilmu Administrasi Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.